I'm okay. I'm fine. Quinchana. Quinchana. Teng, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Juta Nur Inaya dengan NIM G4123227. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Indonesia rawan bencana karena berada di pertemuan tiga lempeng teknologi dan wilayah Ring of Fire sehingga sering terjadi gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Dampaknya besar terhadap korban jiwa, infrastruktur, serta sektor kesehatan dan ekonomi, sehingga diperlukan sistem penanggulangan bencana yang efektif. Nah, selanjutnya ada definisi bencana, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang dapat disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia. Dampaknya meliputi korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta gangguan psikologis sehingga bencana tidak hanya dilihat dari kejadiannya, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis bencana, yaitu ada dua, yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Nah, bencana alam ini merupakan bencana yang terjadi karena proses atau fenomena alam tanpa campur tangan manusia secara langsung. Contohnya seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Bencana ini biasanya dipicu oleh kondisi geografis, iklim, atau aktivitas geologi. Kalau bencana non-alam adalah bencana yang terjadi akibat peristiwa non-alami seperti kegagalan teknologi, aktivitas manusia, atau faktor biologis. Contohnya itu meliputi wabah penyakit seperti COVID-19, kebakaran akibat kelalaian, pencemaran lingkungan, serta kecelakaan industri. Yaitu selanjutnya ada prinsip penanggulangan. Prinsip penanggulangan bencana menekankan bahwa penanganan harus dilakukan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan, dengan mengutamakan keselamatan manusia sebagai prioritas utama. Selain itu diperlukan koordinasi yang baik agar semua pihak dapat bekerja sama secara efektif, serta transparansi untuk memastikan bantuan dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan juga harus bersifat diskriminatif, artinya seperti semua korban diperlakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang. Yang selanjutnya itu ada sistem penanggulangan, yaitu sistem penanggulangan bencana di Indonesia dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Ketiga tahap ini saling berkaitan dan harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menghasilkan penanganan yang optimal. Selanjutnya yaitu prabencana. Nah, prabencana ini seperti mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, misalnya dengan membangun rumah tahan gempa. Yaitu selanjutnya kesiapsiagaan dilakukan melakukan pelatihan dan simulasi evakuasi. Edukasi masyarakat penting agar masyarakat tahu cara menghadapi bencana. Pemetaan wilayah rawan bencana membantu dalam perencanaan penanganan. Yang terakhir, tahap ini sangat penting karena dapat mengurangi dampak bencana sebelum terjadi. Selanjutnya itu tanggap darurat, yaitu evakuasi dilakukan untuk menyelamatkan korban dari lokasi bencana. Penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal sangat penting untuk kelangsungan hidup korban. Pelayanan kesehatan darurat diberikan untuk menangani korban luka. Koordinasi antar instansi diperlukan agar penanganan berjalan cepat dan efektif. Yang terakhir, fokus utama tahap ini adalah penyelamatan nyawa, yaitu pasca bencana. Rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan kondisi masyarakat setelah bencana. Rekonstruksi bertujuan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Pemulihan ekonomi dan sosial membantu masyarakat kembali ke kehidupan normal. Nah, dari tahap ini penting untuk memastikan masyarakat dapat bangkit kembali, yaitu peran pemerintah. Peran
Pemerintah berperan dalam penanggulangan bencana dengan menetapkan kebijakan, menyediakan anggaran, melindungi masyarakat dari risiko bencana, serta mengoordinasi berbagai pihak agar penanganan dapat berjalan efektif. Peran masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam penanggulangan bencana dengan mengikuti pelatihan, menjaga kesiapsiagaan, menjadi relawan, dan saling membantu sehingga penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Jadi kesimpulannya yaitu Indonesia telah memiliki sistem penanggulangan bencana yang lengkap dan didukung oleh regulasi yang jelas. Namun, dalam pelaksanaannya masih diperlukan peningkatan terutama dalam kesiapsiagaan masyarakat dan koordinasi antar lembaga. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.